pertanyaan selanjutnya. Ini, apakah Roh Kudus dan hati nurani itu sama, Pak Pendeta? Yang berbicara ke dalam diri seseorang. Ya. Apakah Roh Kudus itu sama dengan hati nurani yang berbicara pada kita? Ya. Mungkin boleh kita ambil sedikit petunjuk dari dalam kitab Roma. Oke, saya buka dulu supaya jangan sampai saya sudah ngomong, Stephen baca, saya belum ketemu. Oke. Pasal yang kedua, Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Tolong dibaca. Roma 2 ayat yang ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya di dalam diri mereka ada sesuatu yang mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ayat yang ke-15. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, suara hati mereka turut bersaksi, lalu ada pikiran mereka saling menuduh dan saling membela, yang menunjukkan bahwa ada dua kubu yang ingin menguasai hati kita. Ya, ada dua kubu yang ingin menguasai hati kita. Ada yang membela, ada yang menuduh, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Terjadi suatu pertentangan yang besar dalam hati manusia. Ya. Contohnya Yudas umpamanya. Ataupun Petrus, ataupun tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Di dalam hati mereka, apa yang harus saya lakukan? Saya ambil atau tidak? Saya lakukan atau tidak? Itu berkecamuk di dalam hati. Sehingga hati atau pikiran manusia itu menjadi suatu medan pertempuran antara kuasa kebaikan dan kuasa yang jahat dalam hati manusia. Ya. Jadi hati manusia itu tidak bisa dipercaya kecuali hati manusia itu adalah merupakan tempat di mana berdiamnya kuasa Allah melalui Roh Kudusnya. Mengapa? Karena Roh Kudus itulah yang menuntun orang. Ada banyak peranan Roh Kudus. Kita baca. Hanya salah satu saja kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16. Salah satu peranan dari Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terima kasih. Itulah peranan Roh Kudus. Bekerja di mana dia? Di dalam hati kita untuk menuntun kita kepada kebenaran. Ya. Jadi kalau ada bisikan dalam hati kita, kita cek dulu apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Tidak semua yang dikatakan atau yang kita dengarkan dari dalam hati nurani kita adalah pasti suara Roh Kudus. Tidak demikian. Coba kita baca satu ayat sebagai contoh saja. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-27. 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Kenapa? Karena Yudas tidak mengucapkannya. Gua pergi dulu ya, gua cabut. Mau kemana?
mau bersekongkol melawan Yesus. Tidak. Dia mendengarkan suara hatinya itu. Tapi suara hatinya itu telah dikuasai oleh setan, oleh roh yang jahat, bukan oleh Roh Kudus. Jadi, kalau pertanyaan ini bertanya, apakah hati nurani itu, coba dibaca sekali lagi. Apakah Roh Kudus dengan hati nurani itu sama? Tidak. Karena dalam hati kita bisa saja berdiam bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan, saya hanya mengikuti hati nurani saya saja. Hati-hati. Karena kita tidak bisa percaya 100% kepada hati nurani kita. Kalau kita membiasakan diri membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka itulah yang akan mempengaruhi hati nurani kita, sehingga di dalam saat-saat tertentu, kita menghadapi suatu situasi di mana kita perlu mengambil keputusan, dan kita berdoa kepada Tuhan, maka segala yang kita pernah dengarkan, kita pernah baca dari firman Tuhan, akan digunakan oleh Roh Kudus untuk menanamkan suatu kesan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau kita betul-betul setia untuk mempelajari firman Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih.